Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahabat, pernahkah mencoba menghitung dan mengukur dengan jumlah ukuran angka berapa kali dalam sehari kita berbicara dengan orang lain? Bisa jadi dengan pasangan, anak-anak, tetangga, sahabat kerabat, atau siapapun itu. Pasti jumlahnya banyak banget, bukan? Sahabat, jika ada nih seseorang yang sedang diuji dengan masalah, bukan terjebak dengan masalah loh, karena Sang Maha Mengatur tidak pernah menjebak kita dengan masalah. Lantas, masalah itu menjadikan ia terpuruk dalam hidupnya. Kemudian dia menangis sejadi-jadinya, muncul ketakutan dan kekhawatiran jika tidak akan menemukan jalan keluar dari masalah yang dia hadapi. Dia mencoba curhat kepada Allah, tapi merasa nggak cukup. Dan setelah bicara dengan Sang Maha Gagah, lantas dia mencoba untuk bicara dan curhat pada makhluknya, berharap ada kemudahan yang akan didapatkan. Tentu saja kesemuanya tidak terlarang, bahkan bicara, curhat dengan orang lain selama dipastikan mampu menjadi wasilah kebaikan dan bukan sebaliknya, ia adalah bagian dari cara yang dianjurkan. Tapi kita lupa bahwa ada pihak yang juga harus lebih kita ajak bicara dengan menggunakan kejernihan hati, bicara kepada relung hati terdalam, bicara dengan penuh kejujuran, kesadaran, dan tanpa kebohongan. Ya, bicara kepada diri kita sendiri. Self-talk istilahnya. Tentu saja self-talk yang positif dong. Bicara, ngobrol dengan diri sendiri penting banget dan sangat berpengaruh. Bukan berarti kita sedang tidak waras atau mengalami gangguan mental. Tapi justru hati ini bisa memberikan jawaban dengan penuh kejujuran selama dilakukan dengan sadar penuh. Karena ketika sebuah kejadian buruk terjadi, dengan melakukan positif self-talk akan membantu kita mengeluarkan sisi positif dari kejadian buruk tersebut. Sehingga ke depannya kita mampu melakukannya dengan lebih baik lagi dan melangkah maju tentu saja. Bukannya berhenti dan menyesali apa yang sudah terjadi. Seorang ahli saraf klinis dan forensik, Judy PhD, menjelaskan bahwa positive self-talk adalah berbicara hal-hal positif terhadap diri sendiri dan memperlakukan diri sendiri dengan kebaikan dan juga kasih sayang. Sahabat, dalam Islam, hal tersebut sudah jauh lebih dulu dicontohkan dan disabdakan Rasul Sang Teladan, bahwa ternyata bicara yang baik, berprasangka yang baik, dan bicara terhadap diri sendiri dengan cara dan kata yang baik akan mempengaruhi amal dan gerak langkah kita. Wa yu'jibuni al-fa'lu as-solihu al-kalimatu al-hasanatu. So, jangan pernah merasa rapuh, hancur, bahkan tak berdaya. Bicaralah pada hati terdalam kita. Duhai diri, aku yakin kita bisa menghadapi semua ini. Pasti banyak pesan cintanya Allah yang akan Allah hadiahkan. Tak perlu khawatir di balik besarnya masalah yang kita hadapi. Kita punya Allah yang jauh lebih maha besar. Lantas, mengapa belum juga mau bicara dengan diri sendiri? Rabbana, anugerahkan kepada kami kejernihan hati, agar ia hadir sebagai teman yang menguatkan manakala tidak ada lagi teman yang siap diajak bicara selain Engkau, Zat yang maha segalanya. Duhai diri, terima kasihku padamu. Duhai Rob, pemilik diri, ridhoi dan sertai jurnal syukur kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.